Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi healing, bukan sih, saya kerja. Saya lagi ada di mana ini, Kabupaten Kuningan lagi. Satu rindu dan kerasan di sini karena di samping review domba-dombanya Pak Haji Tatang, juga bisa melihat ke perkebunan ini. Ada durian. Durian itu katanya abis anak buah kandangnya satu butir ini harganya sampai jutaan. Tapi saya lagi nggak beruntung karena belum panen. Kita coba melihat kandang. Ada juga kandang yang nggak bagus ya. Sekelas Gemolong Farm itu ada punya kandang seperti ini. Memang tersebar di mana-mana kandangnya. Saya tidak tahu ada puluhan kandang lah di sini. Kita ketemu sama orangnya. Nanti kita tanya-tanya kenapa ada kandang seperti ini dan manfaatnya apa, tujuannya apa dia membangun kandang di tengah-tengah perkebunan ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Ya, saya menemukan kandang seperti ini dan Anda juga saya tadi cari-cari, luas sekali lahannya. Dan kandangnya juga tersebar, mulai dari yang modern sampai yang ini kandangnya Pak Haji apa kandangnya mitra? Kandang saya, tapi tadinya memang mitra. Kita kemitraan dengan karyawan. Oh gitu. Jadi karyawan itu satu orang megang kurang lebih 2 hektar, tapi dia dikasih kandang juga. Gitu. Jadi sambil rumputnya nanti buat dombanya dia, nanti dombanya bagi hasil gitu. Tapi ini kandangnya punya Pak Haji? Ya. Oh gitu. Tapi bikinnya lama kan? Ya enggak lah, ini gotong royong gitu. Oh gotong royong aja. Tapi jangan lihat kandang yang sederhana, isinya. Lihat isinya dong ya. Coba kita lihat dulu perkebunannya seperti ini. Nah, itu juga ada kandang. Terus di balik sana, di balik pohon itu juga ada kandang. Ada berapa luas Pak Haji lahannya ini Pak Haji? Ya kalau dikumpulin ya kurang lebih 30 lah gitu 30 hektar ya. Ada tanamannya macam-macam, terutama durian. Ya. Jadi kandang-kandangnya ini ada di tengah-tengah perkebunan. Berarti yang di pinggir-pinggir lahannya sudah diamankan. Maksudnya apa, lolos gitu? Ya, Bebas ada. ini salah satu pinggirnya juga ini kan. Oh, ini di pinggir ya, paling pinggir. Ya untuk menjaga juga kan. Oh gitu. Sebagai... Berarti ini juga ada anak kandangnya nanti. Ada. Mulai ini. Jadi memungsikan untuk apa, menjaga dan kemitraan. Betul, kalau malam dijaga gitu. Sekilas kemitraan dulu, tadi Anda menyinggung kemitraan. Maksudnya gimana Anda menjadikan karyawan sebagai kemitraan? Ya, sebelumnya kan kita berternak ini secara tradisional ya. Jadi kita kasih beberapa ekor, nanti anakannya itu bagi 2 gitu. Karyawan sama kita juga sebagian. Jadi kalau anaknya 2, kalau Garut kan selalu 2 tuh. Ya, 2. Buat saya 1, buat dia 1. Nah, dia kerja ngaritnya sambil kerja dan setelah kerja kan banyak rumput-rumput nih gitu. Nah, dia pelihara sambil rumputnya dikasihkan ke ini ke domba. Tadinya seperti itu. Ya, terus tapi tidak jalan ya. Karena ada yang passionnya memang di peternakan, ada yang tidak gitu. Iya, Kak. Jadi ada yang bisa ngurus, ada yang tidak. Akhirnya ini tadinya nggak dipakai lagi gitu. Nah, setelah kita fokus ke peternakan, akhirnya dipakai lagi. Sekarang kemitraannya model gimana? Kemitraan sekarang adalah untuk menyediakan betina siap bunting. Jadi dari lepas sapi, mitra itu dibesarkan oleh mitra gitu. Nah, setelah udah usia siap kawin, udah jelas clear tidak ada hamil gitu, baru kita beli gitu dengan bobot rata-rata 30 kilo. Gitu. Berarti mereka dapat duit dari gaji? Dari selisih dari gaji juga, dapat itu juga kemitraan. Jadi dia untungnya selisih ya, selisih timbangan dan selisih harga juga gitu. Nah, diharapkan nanti karyawan semua yang
ada di ini bisa ikut serta, bisa 1 ekor, bisa 2 ekor gitu. Saham lah, maju bersama. Betul, jadi 1 ekor tuh prediksi saya bisa 400 sampai 500 ribu keuntungannya dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Mantap, mantap. Oke. Soal kemitraan kita bahas tersendiri. Saya tertarik dengan kandang yang tidak bagus. Saya tidak ngomong kandang jelek ini, kandang tidak bagus. Kesannya seperti itu karena saya sudah melihat kandang yang modern gitu loh. Ya. Apa kelebihan membuat kandang di tengah perkebunan seperti ini, Mas? Ya salah satunya menjaga kebun ya. Kalau dengan ada kandang ini tadinya kan untuk malam juga terjaga karena ada yang jaga. Ada yang jaga. Dan sampai sekarang masih ada yang jaga juga sih gitu. Itu. Nah, memanfaatkan tadinya juga memanfaatkan peruningan dari daun alpukat kayak gitu ya, gitu ya, yang enggak kepake sama kita yang dipangkas. Tadinya dikasihkan ke ini ke domba kita. Salah satu keuntungan daripada berternak, ya memang awalnya kami berternak itu untuk mendapatkan kohe, karena kita beli satu kali beli bisa ribuan karung untuk lahan seluas ini ya. Ya, tapi kenapa kita nggak ternak sendiri? Awalnya berternak itu kan, gitu. Jadi untuk menyiapkan kohe gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa tidak fokus juga ke peternakan? Akhirnya dikembangkan menjadi peternakan seperti itu. Berarti keuntungan seperti itu ya. Nah ini di sini semuanya F1 Pak Bambang. Oh ini? Yang ke sana F1. Ini F1 betina? Betina semua. Oh. Yang akan kita siapkan untuk cetak F2. Ini memang disimpan di sini? Ya. Atau memang sudah koloni? Belum koloni. Kita nunggu agak besar dulu lah supaya sempurna ya anakannya gitu. Ini berapa bulan Pak? Ya, ini kemungkinan 7 bulan, 6 sampai 7. Ayu-ayungan ya, cantik-cantik ini. 7 bulan ya. Berarti sudah hampir siap di koloni. Nah, ini juga sama F1 semua. Ini ada lagi berapa blok 1, 2, 3 kandangnya. Blok J. Ini betina juga Pak Ji? Betina semua. Betina semua. Mantap. F1 semua. Ya, ini berarti sirkulasi udaranya di kandang seperti ini bagus ya. Bagus. Jadi dombanya sehat-sehat. Sehat-sehat. Nggak pernah kena penyakit. Alhamdulillah. Ada pengalaman saya yang riset itu 200 gram itu di sini. Oh itu. Karena sirkulasi udaranya bagus dan pencahayaan matahari juga bagus. Dipindahin ke pertumbuhan daging ADG-nya ya. Itu. Dipindahin ke kandang yang di dalam ada benteng itu. Drop. Oh gitu. Nah. Berarti keuntungannya sirkulasi udara yang bagus ya, itu membuat domba bergembira mungkin. Iya betul. Segar mungkin ya. Orang kan juga begitu. Ya, kita lagi. Ini juga kemungkinan tuh harusnya sih jangan terlalu juga gelap juga ya. Tapi karena sirkulasinya ini kanan kiri kebun jadi enak ya. Terus agak tinggi jadi ke dombanya lihat seger-seger. Katanya begini Pak Ji. Kalau domba itu bahagia ya. Itu dagingnya juga empuk. Gitu. Masya Allah. Ada yang bilang begitu. Karena sapi itu sapi Jepang itu yang mahal harganya itu katanya dagingnya kan bagus ya. Dibahagiakan dombanya ya. Sapinya dibahagiakan. Ini yang kandang riset itu yang 200 gram sehari. Oh, ini dibuat riset teman-teman. Di tempat seperti ini, jadi teman-teman yang belum bikin kandang, sebaiknya bikin kandang ya meskipun tidak semewah kan Gumolong Farm ya, seperti inilah. Ini kan murah belinya. Kita disebutnya semperan. Yang nggak kepake. Anfalan ya. Ya, ini dari kebun sendiri, ini juga dari pohon dari ini sendiri. Ya inilah pohon-pohon. Ya dari pohon-pohonnya langsung dipotong. Ya, tapi dengan kandang besi masih awetan ini. Oh gitu. Ini udah hampir 3 tahun ya. Ini geladakannya nggak pakai. Ya cuman ini perlu diganti ya. Kalau bambu ini licin. Ya kecepit juga ya. Licin. Ini palungnya. Nah ini cross texel yang kami
jadikan riset tadinya. Oh ini. Ah, Kalau dipelihara di sini pertumbuhan pertumbuhannya bobotnya lumayan. lebih cepat dibandingkan di kandang yang agak sempit gitu ya, agak Ya, yang sirkulasi udaranya kurang bagus. lancar. Ini bagus-bagus dombanya. Mantap, mantap. Jadi ini dilepas gitu sudah makan sendiri Pak Ji? Kalau dilepas misalkan nggak lepas, ini nggak ada ininya ya, nggak ada pagar. rumput-rumputnya ini banyak. Tapi kan belakang kandang ini belum ada pagarnya. Iya. Akhirnya nanti mengganggu. Nah kalau yang ada pagarnya dilepas itu, kalau pas kemarau ya. Oh gitu. Ini belum dijual Pak Ji? Rencana nyetak F2 dulu. Nyetak F2. Nah. Ini indukannya Garut semua. Jadi kelebihannya Garut tuh cepat banyak. Oh gitu. Ya. Ini anakan Garut berarti ya? Ya anakan Garut. Jadi pejantannya Dover. Tinggi-tinggi gini ya? Pejantannya Dover, ini Garut. Nah, betinanya, indukannya. Mantap, mantap. Pak Ji, terima kasih ya. Ya, Sukses selalu. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.